video pembelajaran Pak Edwin. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan bilangan kuantum untuk di kelas 10. Yang pertama saya mau jelasin adalah mengenai susunan bilangan kuantum. Seperti di video sebelumnya, saya sudah menyampaikan ada susunan bilangan kuantum. Nah, di sini secara urutan gampangnya adalah dimulai dari 1S2, kemudian 2S2, 2P6, 3S2 dan seterusnya. Atau kita bisa mengganti dengan cara ngafalin kemarin adalah SP kuadrat, ya, SP kuadrat, SDP kuadrat, SFDP kuadrat. Kemudian adalah namanya bilangan kuantum sendiri. Yang harus kamu tahu pertama kali adalah mengenai konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron sendiri memiliki pengertian susunan elektron pada subkulit atom dalam orbital atom atau molekulnya. Sedangkan masing-masing orbital memiliki batas elektronnya. Karena kita belajar sedang SPDF, itu pertama adalah orbital S atau sharp hanya mampu mengisi 2 elektron maksimum. Sedangkan P hanya mampu mengisi 6 elektron maksimum. Kemudian D atau diffuse hanya mampu mengisi 10 elektron maksimum. Sedangkan F atau fundamental hanya mampu mengisi 14 elektron maksimum. Kemudian kita lihat contoh soal. Semisal ada soal seperti ini, yang harus kamu perhatikan pertama kali adalah muatannya. Di sini terbilang ada muatan min 1 sama plus 1. Nah, itu ada sedikit perbedaan. Jadi kalau kamu lihat di jawaban ini, jadi yang kita lihat adalah pertama, cara nentuin konfigurasinya harus dimulai dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Jadi kamu jumlahin atasnya ini, kan dia minta 15 ya, dijumlahin 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 3, 15. Berarti udah pas ya. Kemudian untuk menentukan golongan periodenya, kita ambil yang paling belakang. Nah, kebetulan di paling belakang ini belakangnya ada 3, sama dengan sebelumnya, maka kita harus menjumlahkan angka di atasnya. Ya, tapi kalau misalnya angkanya berbeda, misalkan di sini 4, di sini 3, berarti nggak boleh dijumlahin. Ya, setelah kita jumlahin, berarti kita lihat 2 tambah 3 itu menentukan golongannya. Jadi yang paling atas itu menentukan golongan, 2 tambah 3 berarti 5. Kalau dia berakhir di P atau di S, berarti dia A. Sedangkan kalau misalnya dia berakhir di D, berarti dia golongan B. Ya, untuk periodenya kita ambil dari angka paling besar. Angka paling besar adalah 3, berarti periode 3. Nah, sedangkan untuk yang B, ini konfigurasi setelah dia menangkap 1 elektron ya. Tapi untuk menentukan golongan periode itu adalah pada saat dia sebelum menangkap elektron atau sebelum ada muatan. Sehingga seharusnya di sini adalah 3P5. Nah, sehingga kita baru tentuin golongan periodenya, berarti 2 tambah 5 adalah 7. Ya, kenapa A? Lagi-lagi karena berartinya di S atau P, sehingga 7A periode 3. Sedangkan yang 11Na plus ini saat setelah dia melepas 1 elektron. Lagi-lagi untuk menentukan golongan periodenya adalah pada saat sebelum melepas 1 elektron. Itu berarti tadi ada 3S1 ya. Oke. Kemudian di soal latihan yang Bapak berikan kemarin itu juga ada penjelasannya seperti ini. Ya, Bapak yang mau bahas adalah mengenai yang nomor 3. Untuk nomor 3 yang harus kamu tekankan yaitu 29. Harusnya kan 4S2 3D9 ya enggak? Tapi karena kita tahu bahwa D itu nggak boleh 4 dan D itu nggak boleh 9, oleh karena itu kita jadinya adalah 4S1 3D10. Sehingga kalau kita jumlahin itu hasilnya adalah 11. Bukan golongan 11 ya, tapi dia golongan 1B. Jadi perlu diingat ini ya, kalau dijumlahin hasilnya adalah 8, 9 atau 10, berarti dia golongan 8B. Tapi kalau misalnya dia dijumlahin hasilnya adalah 11 kayak gini ya, berarti dia golongan 1B. Kalau jumlahnya 12 berarti dia golongan 2B. Gak mungkin jumlahnya lebih dari 12 ya. Kemudian untuk yang kalau berakhir di D, dia harus dijumlahkan sama sebelumnya. Ya, jadi meskipun angka di depan ini berbeda, tapi karena dia berakhir di D, maka dijumlahin. Sedangkan kalau misalnya dia berakhir di S atau P, gak boleh dijumlahin jikalau angkanya berbeda. Yang boleh itu hanya yang D saja. Ya, oke. Nah, kemudian untuk nomor 5. Nomor 5 karena berakhirnya di 4P3, kalau kita lihat sebelumnya memang nggak ada, tapi lihat sebelumnya lagi. Nah, ada ya 4 ya. Karena dia sama-sama berakhirnya di 4, makanya ini dijumlahin. 2 tambah 3, 5. Makanya golongan 5A. Kemudian, bilangan kuantum sendiri adalah untuk menentukan kedudukan suatu elektron dalam atom. Digunakan 4 bilangan kuantum yang kita pelajari. Pertama adalah bilangan kuantum utama. Biasanya dilambangkan dengan N. Dengan huruf kecil ya, untuk menyatakan tingkat energi utama atau kulit utama atom.
Sedangkan bilangan kuantum azimut dengan lambang L kecil menyatakan subkulit di mana elektron itu bergerak. Kemudian yang ketiga, kita belajar juga ada namanya bilangan kuantum magnetik atau dalam kurungnya M kecil. Nah, menunjukkan orbital atau adanya satu atau beberapa tingkat energi dalam satu subkulit. Sedangkan yang keempat adalah bilangan kuantum spin dengan lambang S kecil, menunjukkan arah perputaran elektron pada sumbernya. Nah, kemudian konfigurasi elektron berdasarkan teori atom. Yang pertama adalah asas Afbal. Afbal mengatakan bahwa pengisian elektron itu dimulai dari tingkat energi yang rendah menuju tingkat energi yang tertinggi. Nah, seperti kita lihat memang harus dimulai dari 1s2 dulu. Gak boleh langsung tiba-tiba 3s2 itu gak boleh, karena harus dari yang rendah ke yang tertinggi. Sedangkan larangan Pauli mengatakan setiap orbital maksimal hanya dapat terisi 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Jadi kalau kamu lihat contoh ini, jadi dia hanya boleh dalam satu kotak ini diisi 2 spin, tapi harus berlawanan. Kalau dia kepalanya di atas, berarti ini harus kepalanya di bawah. Ya. Sedangkan untuk yang aturan Hahn, itu dia bilang adalah elektron dalam orbital suatu subkulit cenderung tidak berpasangan. Elektron baru berpasangan apabila subkulit itu sudah tidak ada orbital kosong. Jadi kalau misalnya kita gambarin, ya, misalnya dia punya 3 kotak deh ya, 3 kotak seperti ini, ya. Nah, awalnya itu kita harus isi dulu satu-satu. Jadi satu di kotak pertama, kotak kedua, dan kotak ketiga. Nah, kemudian dia boleh berpasangan setelah sudah terisi semua. Yang sudah terisi semua baru diisi berikutnya. Nah, ini ya. Jadi ini boleh diisi atau berpasangan jikalau dia sudah mengisi kekosongan di kotak-kotak yang ada. Oke. Kemudian berikutnya cara penulisan konfigurasi elektron. Contohnya yang pertama, ini mungkin sudah tahu ya, 17Cl, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, saya ajarkan cara cepatnya adalah seperti ini, kurung siku Ne 3s2, 3p5, ya. Kenapa bisa seperti itu atau contohnya seperti ini? Ya, karena bisa seperti itu karena kita lihat di golongan 8A. Nah, golongan 8A itu kan ada He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Nah, 2, 10 dan 18 ini adalah nomor atom. Jadi kita bisa mengganti ini semua ya 1s2, 2s2, 2p6 itu dengan langsung Ne. Kenapa? Karena jumlah Ne itu adalah 10. Jadi kalau misalnya kita gantiin terdekat ya. Kalau misalkan dia contoh 20 kayak gini, berarti kita pakainya Ar, jangan pakai He. Kenapa? Karena Ar itu 18. Jadi terdekat dari 20 18. Kayak gitu ya. Oke. Berikutnya, penyimpangan aturan. Berdasarkan percobaan dapat ditunjukkan bahwa orbital yang terisi penuh atau setengah penuh merupakan struktur relatif lebih stabil. Ya, jadi kalau misalnya dia penuh atau setengah penuh itu lebih stabil dibandingin saat dia tidak penuh. Ya. Oke. Nah, contoh penyimpangannya kayak gini. D nggak boleh 4 dan D nggak boleh 9. Ingat ya, D nggak boleh 4 dan D nggak boleh 9. Nah, ini adalah salah satu contoh yang salah. Kenapa? Karena D itu nggak boleh 4, makanya ini nggak boleh 3D4. Tapi yang boleh adalah 4S1, 3D5. Jadi S2-nya ini diambil ke sini, ke D supaya jadi 3D5. Nah, inilah yang disebut dengan setengah penuh. Setengah penuh itu kalau misalkan ada 5 lah minimal. Ya, sedangkan kalau misalkan penuh itu berarti ada 10. Nah, apakah berarti kalau misalkan 3D3 nggak boleh, Pak? Nggak boleh. Yang nggak boleh itu hanya 4 dan 9. Ya, jadi mau dia 3D3, 3D8, 3D7 itu boleh. Yang nggak boleh hanya 4 dan 9. Berikutnya konfigurasi elektron ion. Nah, ada namanya ion positif yaitu kation, yaitu melepas elektron pada kulit terluarnya. Sedangkan ion negatif atau anion menarik elektron. Jadi ini udah pernah diajarin kemarin-kemarin ya. Kalau positif itu melepas, kalau negatif itu menangkap. Contohnya misalnya seperti ini. Kita punya soal ada 16S, berarti kurung siku Ne 3S2, 3P4. Saat dia menangkap 2 elektron atau minus 2, maka dia jadinya yang awalnya 3W4 jadi 3P6. Nah, ini mau kamu tulis yang minus 2, mau kamu tulis yang 2 minus, itu sama aja artinya ya. Ataupun seperti ini, awalnya Na nya begini, kemudian pada saat dia Na plus, maka dia akan menghilang 1 elektron.
ya. Jadi lagi-lagi kalau menulisnya 1 plus 1 sama aja, nggak masalah ya. Nah, berikutnya ini adalah perbedaan secara gampangnya mengenai bilangan kuantum, jumlah maksimum, orbital, dalam utama, azimut. Nah, Bapak akan coba jelasin secara pelan-pelan kayak gini. Jadi, kita tahu bahwa elektron maksimum dari S adalah 2, elektron maksimum dari P 6, elektron maksimum dari D 10 dan F 14. Untuk menentukan orbital atau kotak-kotaknya, kita ingat adalah gini. Orbital itu merupakan setengah dari jumlah elektron maksimum. Jadi kalau misalnya elektron maksimumnya 2, berarti dia 1. Kalau elektron maksimumnya 10, berarti dia 5. Jadi ingat ya setengahnya. Atau gampang gini. Awalnya kamu tahu 1, berarti tinggal tambahin 2, tambahin 2, tambahin 2. Kayak gitu ya. Kemudian bilangan utama. Nah, bilangan utama itu didapat dari mana sih ini? Jadi gini. Semisal gini, S itu mulai dari 1, P mulai dari 2, D mulai dari 3, dan F mulai dari 4. Jadi nggak pernah ada yang namanya 2D, 1D, 1P itu nggak pernah ada. Kenapa? Karena D mulai dari 3, sedangkan P mulai dari 2. Sedangkan bilangan azimut itu lambangnya adalah L. Cara gampang gini, kalau misalkan dia berakhirnya di S, berarti dia 0. Berakhirnya di P, berarti dia 1. Berakhirnya di D, berarti dia 2. Jadi mau dia misalkan contoh 2P, 3P, 4P, tetap adalah L-nya 1. Mau dia 3D, 4D, 5D, tetap L-nya adalah 2. Kemudian bilangan magnetik atau M, ya itu prinsipnya sama dengan min L atau plus L. Maksudnya gimana sih? Kalau misalnya kamu tahu L-nya itu 0, nggak mungkin M-nya itu 1, jadi pasti 0 juga. Begitupun sama, kalau misalkan kamu taunya L-nya 1, berarti M-nya juga maksimal 1, antara minus 1 atau mungkin plus 1. Jadi nggak mungkin lebih dari bilangan azimut. Jadi L sama M itu sama, ya minimal sama. Nah, kemudian bilangan spin. Spin itu kalau misalkan kepalanya di atas seperti ini, berarti dia positif setengah. Sedangkan kalau kepalanya di bawah, berarti dia negatif setengah. Ya, jadi harus tahu kapan dia positif dan kapan dia negatif. Oke, kemudian kita akan contoh soal. Ada soal adalah 27CO. Kita bikin dulu konfigurasinya seperti ini ya. Udah paham ya? Kenapa AR? Karena AR itu 18. Yang terdekat dari 7 adalah 18. AR kurung siku AR 4S2 3D7. Gampang gini aja. Kalau dia 27, 3D7. Kalau dia 26, 3D6. Kalau dia 28, 3D8. Jadi sebenarnya gampangnya kamu bisa nyesuaiin nomor atom ini dengan belakangnya berapa. Nah, karena dia kita lihat adalah 3D7, nah berarti ini yang kita ambil ya, 3D7 ini kita ambil untuk menentukan bilangan kuantum ya. Jadi kita lihat N-nya 3. Atau dari mana sih Pak 3? Jadi N itu didapat dari angka depannya. Ya, jadi kalau misalnya di depannya 4 ya berarti N-nya 4. Kalau di depannya 5 berarti N-nya 5. Kemudian L. L-nya 2 didapat dari D. Karena dia berakhir di D, maka L-nya 2. Kalau misalkan dia berakhir di P, berarti dia L-nya 1. Ya. Oke, kemudian M-nya. M-nya plus 1 dari mana? Kita lihat begini. D itu kan punya berapa kamar? 5 kamar ya. D punya 5 kamar. Nah, berarti D itu mulai dari ini kan L-nya 2 nih. Berarti dimulai dari minus 2 ya, minus 2, kemudian minus 1, 0, kemudian plus 1, baru plus 2 ya. Nah, karena dia 7 berarti gini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah terisi semua, balik ya. 6, 7. Nah, ya, berarti ini harusnya adalah negatif 1 ya. Ya, negatif 1. Terus kemudian berikutnya adalah kita lihat nih S-nya. S-nya adalah minus setengah. Ya, kenapa minus? Karena terakhirnya adalah kepalanya di bawah. Ya, jadi makanya dia minus. Minus setengah. Kalau misalnya terakhir kepala di atas berarti dia plus setengah. Ya, oke. Nah, nanti coba kamu kerjain soal yang ini ya. Kita akan Rabu kita akan coba bahas, dikerjain dulu aja. Oke? Oke, itu aja yang Bapak mau sampaikan hari ini. Kiranya video ini ngebantu kalian buat yang masalah kendala di internet atau mungkin masalah di suara atau sinyal saya yang putus-putus atau gimana. Ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa disimak lagi dan lihat lagi. Jika ada pertanyaan silahkan tanyain pada saat pelajaran. Terima kasih, sampai jumpa.